Selamat sore, ibu-ibu PKP yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berada di rumah. Selamat bertemu kembali di ibadah PKP pada sore hari ini. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Diaken Ana Pati. Sebelum kita akan memulai ibadah pada sore hari ini, saya persilakan ibu-ibu sekalian untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabaluhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang pertama dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulung-Nya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasa-Nya. Dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah dalam hidup ini, kita datang beribadah kepada-Nya. Mari menghadap Allah dengan mengangkat pujian Gita Bakti 9 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Mari ibu-ibu dengan segala kerendahan hati kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih buat setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, sehingga kami boleh datang bersama-sama untuk beribadah. Tuhan yang akan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya selesai dengan baik. Biarlah nama Tuhan tetap terus dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan memasuki Mazmur pujian berbalasan terambil dalam kitab Mazmur 88 ayat 2 sampai dengan 3. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Kita akan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya saya undang ibu-ibu dipersilakan duduk. Kita akan mengangkat pujian Gita Bakti 9 ayat 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah melaksanakan segala kegiatan kami sebagai ibu rumah tangga, karyawati, dan segala aktivitas lainnya. Pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi dan jamah hati kami, agar kami mengerti maksud dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada sore hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 6 sampai dengan 11. Kita akan baca dengan berdiri. Silakan ibu-ibu berdiri. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 6 sampai 11. Yang mengatakan, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman.
Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara serta melakukannya dalam kehidupan beriman kita. Haleluya. Silakan ibu-ibu duduk kembali. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal ke-15, dalam Kisah Para Rasul dalam Perjanjian Baru, kita akan diajak menjelajahi sejarah gereja mula-mula. Kitab ini ditulis oleh Lukas, seorang Kristen yang merupakan teman seperjalanan Rasul Paulus. Kisah Para Rasul 15 ini adalah kisah perjalanan Rasul Paulus yang berangkat dari Antiokhia dan melalui perjalanan misi berikutnya ke Syria, Kilikia, dan Siprus pada tahun 63 Masehi. Ibu-ibu yang terkasih, dalam pujian Gita Bakti nomor 273, Gereja Bagai Bahtera. Berdasarkan pujian tersebut, kita dapat memahami ucapan Yesus mengenai perumpamaan tentang biji sesawi, bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Gereja dan perkabaran Injil yang sekarang mendunia dimulai dari kelompok murid Tuhan Yesus yang taat menantikan penggenapan janji Tuhan Yesus setelah naik ke surga. Selanjutnya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ketika janji itu tergenapi dengan turunnya Roh Kudus di Yerusalem, maka dimulailah suatu pergerakan yang tidak bisa dibendung oleh kuasa manapun. Penginjilan dimulai dengan kuasa Roh Kudus. Keberanian murid-murid timbul karena dibakar oleh semangat kuasa Roh Kudus. Dalam perjalanan selanjutnya, murid-murid terus menyebarkan Injil dan gereja sebagai bahtera yang dipandu Tuhan, terus melaksanakan amanat agung untuk memberitakan tentang keselamatan dalam Kristus. Lirik lagu sekolah minggu juga dikatakan gereja adalah orangnya. Namun tak dapat disangkal bahwa bahtera atau gereja dengan layar berkembang selalu menghadapi badai dan gelombang, samudera yang tak henti-hentinya. Inilah yang salah satu badai yang dihadapi jemaat mula-mula. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita cermati bacaan Alkitab kita, maka ada beberapa poin penting yang akan kita cermati. Renungan kita diberi judul Sidang Perdana di Yerusalem. Jika kita mengikuti pembacaan Sabda Bina Umat hari ini secara utuh dari pasal 15 ayat 1 dan 5, dan dilanjutkan pembacaan sore ini, maka kita melihat bahwa Rasul Petrus telah menyaksikan mujizat karunia Tuhan kepada kaum bukan Yahudi ketika ia melayani di rumah Cornelius, si perwira pasukan Italia di Kaisarea. Petrus tidak memaksakan mereka untuk tunduk kepada hukum Musa,
dan hal ini menimbulkan pertentangan di kalangan Yahudi. Paulus dan Barnabas sendiri juga telah menyaksikan kasih karunia Tuhan atas kaum bukan Yahudi atau non-Yahudi yang menjadi percaya ketika mereka melayani di banyak tempat dalam perjalanan misinya yang pertama. Beberapa orang kaum Yahudi dari Yerusalem mengajarkan kaum bukan Yahudi atau non-Yahudi di Antiokhia, Syria, sehingga terjadi perpecahan di tubuh jemaat di sana. Akhirnya utusan jemaat mengirim Paulus dan Barnabas ke Yerusalem untuk membicarakan hal itu. Sidang para rasul dan penatua di Yerusalem akhirnya menghasilkan suatu keputusan yang bulat bahwa keselamatan diperoleh hanya karena iman dan kasih karunia belaka, bukan hasil pekerjaan dan usaha manusia melalui hukum-hukum Taurat. Sejak saat itu, kaum bukan Yahudi atau non-Yahudi menjadi banyak yang percaya kepada Yesus Kristus. Jika kita membaca dari pasal 15 ayat 1 dan sampai dengan 5, maka kita melihat sebagai berikut. Pokok masalahnya ada di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika baru saja pekerjaan Tuhan berlangsung, di mana banyak orang bertobat dan mengikuti Kristus oleh pekerjaan Paulus dan Barnabas dalam membangun jemaat-jemaat baru, seketika itu pula iblis bekerja dan mencoba menghancurkan pekerjaan Roh Kudus ini. Beberapa orang ini adalah kaum Yahudi yang adalah pengikut Kristus mula-mula, dan mereka mengajarkan mengenai sunat bagi orang asing bukan Yahudi atau non-Yahudi yang adalah warisan Musa. Sunat adalah suatu kewajiban. Dapat kita baca dalam Keluaran pasal 12 ayat 48 yang mengatakan, "Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya." Dalam konteks ini, ayat yang pertama, mereka, beberapa orang Yahudi itu, tidak berkata bahwa untuk menjadi seorang Kristen yang baik, kaum bukan Yahudi atau non-Yahudi harus disunat. Tetapi mereka berkata bahwa kaum bukan Yahudi atau non-Yahudi tidak bisa menjadi orang Kristen tanpa disunat. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kesungguhan dan ketaatan menjalankan adat mereka patut dihargai. Tetapi keselamatan adalah untuk seluruh umat manusia. Menganggap Yudaisme sebagai jalan menuju keselamatan dengan adat istiadatnya bukanlah ajaran Yesus Kristus yang memerintahkan untuk menjadikan segala bangsa menjadi muridnya. Dapat kita baca dalam Matius 28 ayat 19. Kontroversi seperti ini bahkan sampai sekarang masih ada di lingkungan gereja. Seperti harus dibaptis Roh Kudus supaya diselamatkan, harus bisa karunia lidah atau glosolalia, harus beribadah di hari Sabat,
Bahkan masih ada yang harus disunat. Bukankah itu semua bermuara kepada keselamatan yang kita peroleh adalah usaha lahiriah belaka dan bukan karena kasih karunia Tuhan? Bukankah Abraham dijanjikan Allah karena kasih-Nya, bukan karena usaha Abraham? Bukankah bangsa Israel Tuhan keluar dari Mesir karena kasih-Nya, bukan karena usaha mereka? Ibu-ibu sekalian, ingatlah, hanya Tuhan yang mempunyai kuasa mengampuni dosa dan menyelamatkan. Tidak ada yang dapat kita perbuat untuk memperoleh keselamatan itu. Itulah sola gratia. Selanjutnya, tentang sunat, ibu-ibu dapat membacanya dalam Galatia pasal 5. Puji Tuhan, dalam ayat 2 kita membaca ada kesepakatan dalam perbantahan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 2, perbantahan hebat menghasilkan suatu jalan untuk mencari kebenaran pada otoritas yang lebih tinggi, yaitu para rasul dan penatua di Yerusalem. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam mempertahankan Injil diperlukan ketegasan dalam mempertahankan pendapat. Perbantahan hebat ini mempunyai sisi positif. Dengan adanya jalan keluar, yaitu mencari kebenaran pada otoritas yang lebih tinggi di Yerusalem, bisa kita bandingkan dengan perbantahan di kalangan gereja sekarang ini, yang sering dibiarkan tanpa penyelesaian, bahkan terkadang sengaja dipelihara untuk mempertahankan eksistensi beberapa pihak. Jadi, dalam perbedaan pendapat, tercapai juga kesepakatan untuk menyelesaikan masalah. Sisi positif lain yaitu berkenan dengan teologi. Yang diperdebatkan di sini adalah interpretasi terhadap hukum agama. Jemaat tidak mengambil keputusan sendiri, melainkan menyerahkan keputusan kepada sidang para rasul dan penatua yang nantinya akan memutuskan, baru kemudian dijalankan secara seragam di jemaat. Bisa kita bandingkan dengan situasi dan kondisi di beberapa jemaat yang mengambil keputusan yang menyangkut teologis secara lokal. Kadang sesuai selera ketua majelis jemaat dan bahkan tanpa dasar Alkitabiah. Bagaimana implikasinya di jemaat yang lain? Bukankah nantinya akan timbul kebingungan dan lebih banyak perbantahan, perbedaan pendapat, bahkan perpecahan? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anggota Persekutuan Kaum Perempuan, selanjutnya kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 3 dan 4. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Paulus dan Barnabas tetap fokus kepada tugas utama mereka, yaitu perkabaran Injil. Dengan sukacita mereka melalui Fenisia dan Samaria dan berhasil dalam perkabaran Injil di sana. Pelajaran dari Paulus dan Barnabas bagi kita adalah tetap fokus bahwa dalam masalah dan bahaya, tugas tetap dijalankan. Perhatikan di sini bahwa mereka menjalankan tugas dengan tidak mencari pembenaran dengan menjelek-jelekan kaum Yahudi yang menentang pertobatan kaum bukan Yahudi dengan isu sunat. Sebagai pembicara atau pemberita Injil, mereka dapat saja menyerang kaum Yahudi itu.
tetapi mereka tidak melakukan itu. Kita bisa bandingkan dengan keadaan jemaat sekarang yang bahkan memasukkan pertikai mereka ke dalam khotbah, dalam ibadah-ibadah maupun isu dalam jemaat. Pesan utama bahwa ajaran Kristus Yesus dan kebangkitannya tetap disebarkan telah menyukacitakan para rasul, penatua dan jemaat di Yerusalem. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita perdalam lagi bacaan ini. Lihat ayat 5 sampai dengan 6 dari pembacaan kita. Di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 5 dan 6. Sungguh suatu keajaiban bahwa akhirnya beberapa orang dari golongan Farisi maupun menjadi orang percaya. Tetapi walaupun demikian, nilai adat dan budaya mereka mengikat sedemikian erat sehingga mengakibatkan mereka berpikir untuk tetap mempertahankan hukum Musa. Ingat, Paulus pun berasal dari kaum Yahudi Farisi yang menentang ajaran Kristus, tetapi berubah oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Memang benar, prinsip moral dari hukum Taurat harus tetap dipegang oleh orang-orang percaya. Tetapi segala sesuatu yang bernilai seremonial belaka tidak lagi mengikat kita pengikut Kristus. Hal inilah yang dituntut oleh kaum Yahudi dari golongan Farisi ini, bahwa aturan hukum Musa adalah harga mati. Perhatikan bahwa kalau nilai berita sukacita yang dibawa Kristus Yesus dibumbui dengan berbagai aturan dan adat manusia, maka berita sukacita tersebut berubah menjadi agama belaka. Sama seperti yang kaum Yahudi lakukan. Bisa kita bandingkan dengan Matius pasal 15 ayat 3 yang mengatakan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah dengan adat istiadat nenek moyangmu? Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan baik-baik ayat 6 sebagai jalan keluar. Sidang perdana di Yerusalem. Dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 dan 5, nyatalah bahwa perbedaan pendapat masalah pemberlakuan hukum bagi orang bukan Yahudi telah mengemuka dalam masyarakat Kristen di Yerusalem juga. Sehingga keputusan para rasul dan penatua untuk bersidang adalah suatu jalan keluar yang tepat. Sidang ini juga sangat bersejarah dalam perjalanan kehidupan gereja Tuhan, karena inilah sidang pertama yang dicatat dalam Alkitab dan sejarah gereja. Selanjutnya, dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 7 sampai 11, kita akan melihat tentang apa itu kasih karunia. Menarik untuk diperhatikan bahwa Petrus adalah yang paling pertama berbicara. Ia sebelumnya juga berpendapat sama dengan para penganut Yudaisme yang pendapatnya berseberangan dengan Paulus dan Barnabas. Tetapi dalam proses pendewasaannya sebagai pengikut Kristus, ia berubah dan akhirnya berpendapat sebagaimana yang ditulis di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 7 sampai 11 ini. Dalam hal ini Petrus mengemukakan beberapa pandangan. Yang pertama, contoh Kornelius. Pendapat Paulus dan Barnabas tentang orang bukan Yahudi tidak perlu bersunat bukanlah suatu pandangan baru. Kisah Petrus di rumah Kornelius dalam Kisah Para Rasul 10
menunjukkan bahwa Cornelius dan seisi rumahnya menjadi orang percaya setelah mendengar kabar sukacita yang dibawa Petrus perihal Yesus Kristus. Menurut beberapa ahli sejarah Alkitab, kejadian Petrus di rumah Cornelius adalah 10 tahun sebelum sidang di Yerusalem. Yang kedua, karunia Roh Kudus. Petrus berpendapat bahwa kaum bukan Yahudi atau bangsa lain dikaruniakan Roh Kudus seperti kepada kaum Yahudi. Ini menguatkan keberadaan jemaat Kristus di Antiokhia. Pernyataan Petrus di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35 yang mengatakan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Berarti bahwa tidak ada perbedaan rasial apapun dalam menjadi pengikut Kristus. Tuhan menerima semua orang ke dalam keluarga besar kerajaan Allah ketika mengaruniakan Roh Kudus kepadanya. Tidak ada perbedaan dan penyebabnya adalah iman belaka. Kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 yang mengatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Itulah sola fide. Yang ketiga, kuk pada tengkuk. Penggunaan istilah kuk pada tengkuk yang tidak dapat dipikul oleh Petrus menunjukkan bagaimana beratnya hukum Musa yang dipikul oleh orang Yahudi, yang bahkan oleh nenek moyang dan mereka sendiri sering gagal memenuhi hukum itu. Lalu mengapa pula hukum itu hendak diberlakukan pada kaum bukan Yahudi? Bukankah ini namanya mencobai Allah? Bandingkan dengan perkataan Yesus Kristus di Matius pasal 5 ayat 17 yang mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Maksud Petrus, mengapa mengingatkan diri pada hukum yang sudah digenapi? Yang keempat, sola gratia. Hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita semua akan beroleh keselamatan itu. Singkat, jelas, dan tegas. Doktrin ini dikemukakan Petrus sebagai penutup dari pendapatnya. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita merenungkan apa yang menjadi pokok masalah, lalu ada tuntutan dan adanya jalan keluar, maka sebagai persekutuan kaum perempuan, kita dapat belajar beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seorang ibu, seorang oma, ibu rumah tangga, anggota dan pengurus persatuan kaum perempuan, harus kita akui bahwa seringkali kita lebih nyaman dengan adat istiadat kita sendiri. Kita merasa aman dalam lingkaran sendiri, sehingga bila ada orang lain yang datang dalam lingkungan kita, maka orang itu yang harus berubah. Lain daripada itu, maka bila ia tidak berubah, ia akan kita tolak. Sebagai pengikut Kristus, kita dianjurkan untuk senantiasa saling menerima dan terbuka dengan semua orang. Demikian pula di tengah persekutuan kita dan juga keluarga besar rumah tangga kita. Yang kedua, pada Matius pasal 5 ayat 46 yang mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi
salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perbedaan pendapat, seringkali kita sebagai seorang perempuan atau wanita dewasa tidak mencari jalan keluar, melainkan memaksakan pendapat kita yang benar. Dan dalam memaksakan pendapat kita tersebut, mulailah digunakan segala intrik, seperti fitnah, saling menjatuhkan, penyerangan pribadi, dan lain-lain. Bahkan di kalangan jemaat atau sektor, kita sering mengutip Alkitab dan menggunakan mimbar pemberitaan firman Allah sebagai mimbar pribadi, menyudutkan orang lain. Belajar dari bacaan kita ini, setiap perbedaan pendapat, bahkan yang paling tajam sekalipun, karena menyangkut doktrin teologi, hendaknya diselesaikan dengan mencari jalan keluar. Yang ketiga, dalam konteks gereja, sidang tua-tua gereja atau sidang majelis jemaat atau persidangan sinode adalah jalan keluar dan bukan jalan masuk untuk saling menyerang dan menjatuhkan. Sidang di Yerusalem adalah contoh yang baik karena menghasilkan jalan keluar dengan menjunjung firman Allah dan mengirimkan hasil keputusannya ke jemaat-jemaat untuk dilaksanakan. Bahkan mengirim wakil untuk mensosialisasikan keputusan tersebut. Bukan sebaliknya, keputusan diambil di tingkat jemaat dan dipaksakan pemberlakuannya, sehingga timbul perbedaan pendapat yang tajam dan tidak terselesaikan. Ingatlah selalu bahwa segala perbedaan pendapat harus diselesaikan dalam konteks memuliakan Allah. Kita bisa baca dalam Kolose pasal 3 ayat 17 yang mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 12 sampai 29, kita bisa belajar bagaimana peranan Roh Kudus sehingga tercapainya keputusan bijak dalam sidang para rasul dan penatua di Yerusalem ini, yang memutuskan tentang hal sunat dan hukum Taurat tanpa merugikan pihak manapun, bahkan menjadi kemajuan yang pesat di tubuh gereja Kristus. Inilah tonggak yang sangat bersejarah yang menentukan tersebarnya ajaran Kristus Yesus bagi semua manusia di muka bumi ini. Yang keempat, konsep sola fide, hanya karena iman, dan sola gratia, hanya oleh kasih karunia, bukanlah konsep baru yang dikembangkan terlepas dari Alkitab atau ajaran Paulus belaka. Doktrin ini sepenuhnya berasal dari Tuhan yang difirmankan melalui rasul-rasul. Yang kelima, di tengah pandemi saat ini, dalam kapasitas sebagai ibu, mama, oma, tante, kakak, pengurus, dan anggota Persekutuan Kaum Perempuan, sebagai anggota jemaat GPIB, di saat kita menghadapi persoalan dengan anak, mertua, cucu, dan sesama kita, mari kita belajar seperti para rasul dan penatua yang memberi teladan, menyelesaikan masalah dengan duduk bersama, mau mendengar dan didengar, tidak memaksakan ego dan juga kehendak sendiri. Demikian pula sebagai pengurus Persekutuan Kaum Perempuan,
belajar tegas dalam memimpin dan memutuskan suatu persoalan, merespon dengan baik dan benar, maupun tetap sabar saat disalahpahami, maupun direpotkan, bisa membedakan jika ada pemahaman dan pengajaran yang sesat. Ibu-ibu yang terkasih, sebagai umat yang sudah diselamatkan, kita memiliki kuasa dan Roh Kuduslah yang menolong. Tetapi kita jangan lengah. Mengapa? Karena musuh kita iblis selalu mencoba menghancurkan pekerjaan Roh Kudus di tengah persekutuan, rumah tangga, gereja, komunitas, masyarakat, dan bangsa. Mari kita perlu duduk bersama, berdoa dengan kerendahan hati, menghadapi masalah di sektor, mencoba menghadapi permasalahan, dan tetap fokus melayani. Kita menyadari karunia Roh Kudus adalah hikmat tertinggi. Firman dan doa menjadi prioritas kita. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seperti kita ketahui bersama, persidangan Sinode GPIB yang ke-21 telah selesai. Kita bersyukur untuk campur tangan Tuhan dalam persidangan Sinode, sehingga berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan terbaik untuk GPIB. Selamat menikmati kehidupan sebagai kaum perempuan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Merespon firman Tuhan, pada sore hari ini kita memuji dari Kidung Jemaat dari Gita Bakti 209 bait 1 dan 2. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pertolongan, perlindungan, dan berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Tolong bantu kami Tuhan lewat Roh Kudus yang bekerja dalam hati pikiran kami,
supaya kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para ibu-ibu dalam melaksanakan tugasnya, juga anak-anak, suami, dan setiap anggota keluarga yang ada di lingkungan rumah kami. Tuhan berkati, lindungi, dan tolong kami dalam menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Biarlah Tuhan yang memberi jalan keluar atas setiap masalah yang kami hadapi. Kami juga berdoa buat pengurus tingkat jemaat dan pengurus yang ada di sektor-sektor persekutuan kaum perempuan dan setiap kami yang melayani di GPIB Erene. Tuhan berkati kami, beri kami kekuatan hikmat Tuhan, supaya kami mampu menjalankan tugas panggilan ini. Dan biarlah lewat pelayanan kami, nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa. Tuhan akan memberi yang terbaik buat bangsa Indonesia. Ya Bapa, inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kita akan memasuki pengucapan syukur. Ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Gita Bakti 79 ayat 1 dan 2, beri padanya. Karena Engkau kepunyaannya,
Ibu-ibu PKP dikasih Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih buat setiap segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ini bisa kami pergunakan demi kemuliaan nama Tuhan di bumi maupun di sorga, terutama dalam tugas pelayanan di gereja GPIB Arena, dan juga bisa dapat berguna bagi sesama kami yang jauh lebih membutuhkan pertolongan dan kasih Tuhan di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas setiap segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk pada amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita akan naikkan Gita Bakti 324, bait 1 dan 2. Ibu-ibu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai persekutuan kaum perempuan sekalian dari sekarang terus kekal selama-lamanya. Amin.